Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, sebelumnya kita juga ucapkan selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil memenangkan 2 laga di FIFA Matchday kemarin malam gitu ya. Namun yang menjadi menarik bukan kemenangan saja, tapi akhir dari kemenangan ini, walaupun kita tidak beranjak dari posisi 118, yang mana ada secuil duri gitu ya setelah laga yang melibatkan lagi-lagi Beckham Putra atau Etam. Nah ini memang gimana ya, kita cara mengedukasi kalau Bobotoh mah rada gampang, tapi kalau untuk supporter tim lain dan hanya satu orang ini yang kayaknya memang agak sulit, bahkan tidak bisa diterima dengan akal sehat sepertinya ya gitu ya. Antara timnas dan juga klub itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau namanya pemain timnas mah semuanya sudah menjadi satu Indonesia, tapi ya tetap ada. Dan dari kemarin sebetulnya banyak teman-teman yang ngirim pesan, Kang kenapa nggak bahas mengenai Beckham Putra yang dikata-katain katanya gitu ya. Ya kita tahu semualah ada kabar mengenai itu gitu ya. Nah sebetulnya bukan kita nggak mau membahas, tapi kan dari katanya, bahasa-bahasanya, dan itu nggak perlu gitu ya. Sebetulnya ya kita menjaga marwah dari Etam juga ya. Biarin lah, kalau yang udah tahu mah tahu, yang belum tahu ya jangan sampai tahu sebetulnya gitu ya, karena tidak pantas seorang supporter timnas tapi masih masih pikirannya tuh melihat pemain sebagai pemain suatu klub. Nah ini juga memang agak sulit merubah pola pikirnya sebelum dia dewasa, berarti artinya dia belum dewasa gitu ya. Nah kalau tadi malam kita juga mungkin kalau saya jadi Beckham juga, kalau nggak ada pembatas antara tribun dan juga lapangan itu nggak seluncat meren gitu ya, karena ya saking kehelnya. Tapi kalau malam kan head to head gitu ya, Beckham ketemu langsung sama pembencinya gitu ya, sama yang memang orang sedang ngata-ngatainnya di depan muka dia. Makanya Etam juga punya kesabaran mungkin, apalagi masih muda gitu ya. Nah ini yang terjadi. Kita juga pinjem dulu lah video dari bola spot gitu ya. Nah ini lebih agak jelas gitu kelihatan bahwa Kevin Dix itu menarik Beckham untuk ya menjauh dari supporter toksik istilahnya mah gitu ya. Kita coba saksikan dulu teman-teman, baru kita kasih penilaian gitu ya. Mangga. Nah itu dia tadi teman-teman, ada video mengenai ya Beckham yang ditarik mundur gitu ya oleh Kevin Dix karena meladeni salah seorang supporter yang memang supporter toksik atau ya beracun lah mulutnya gitu ya, karena orang lain mah fokus ngedukung timnas apalagi dalam rangka merayakan kemenangan gitu ya, ini malah mencaci maki dengan buta gitu ya, bahwa dia tidak melihat Beckham ini seorang pemain timnas tapi seorang pemain Persib yang notabene berival dengan tim yang dia sukai gitu ya, ya katakanlah tim ibu kota atau tim Persija gitu ya. Nah ini juga ya sangat salah besar teman-teman. Namun aksi
penonton di sekitarnya ini justru kita harus apresiasi juga, tidak termakan provokasi yang dia lakukan. Untuk penonton yang ada di tribun, satu tribun dengan si pelaku ini justru menyoraki gitu ya, bahwa ya tidak mendukung aksi si tersebut gitu ya, si tersangka tersebut. Nah, ini memang sudah terekam jelas mukanya bagaimana, terus orangnya bagaimana gitu ya. Nah, ini kita juga pinjam videonya dari teman-teman supporter yang memang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Ini dia teman-teman, muka pelaku dan juga ya ketika pelaku diusir oleh supporter dan pihak keamanan gitu ya. Mangga. Baik teman-teman, itu tadi muka pelaku yang melakukan pembulian terhadap Beckham head to head malah gitu ya, di depan mukanya. Jadi kalaupun kita menjadi Beckham Putra atau jadi Etam, itu udah loncat mungkin gitu ya kalau tidak ada pembatas antara lapangan dan tribun. Namun ya itulah yang terjadi, jangan sampai persaingan di klub membutakan kita bahwa timnas Indonesia ini ya kesatuan, bukan hanya dari klub ini, dari klub itu, semuanya menyatu teman-teman, yang harus kita dukung. Nah, itulah yang harus kita rubah pola pikirnya, bahwa sepak bola kita ya belum sepenuhnya modern jika memang orang-orangnya hanya memikirkan kemenangan klubnya saja gitu ya, bukan artian memikirkan tim nasionalnya gitu teman-teman ya. Itu mah hanya intermezzo saja. Baik, ini kita loncat ke kabar yang mungkin bisa menenangkan hati sesuai janji kita semalam gitu ya teman-teman. Ada kabar baik. Nah, ini yang mana kalau berbicara mengenai pemain baru, apalagi pemain bintang gitu ya, apalagi pemain yang bisa menaikkan exposure Persib Bandung lagi, atau setidaknya ketika Layvin Kurzawa kemarin datang itu kan ya kita tahulah itu Persib membeli bukan sepenuhnya untuk bermain, tapi untuk menaikkan branding Persib di Asia. Nah, musim depan kita bermain lagi di Asia, bahkan ada 2 laga Asia, satu Shopee Cup dan satu lagi ACL 2 gitu ya. Insya Allah kita lolos menghadapi Manila Digar. Nah, ini pun menjadi satu catatan bahwa exposure kita masih belum cukup teman-teman, untuk branding kita masih belum cukup, walaupun sudah 3 kali atau akan 3 kali musim depan gitu ya mengikuti Piala Asia, namun tetap harus ada sesuatu yang dibangun gitu ya untuk menaikkan citra Persib Bandung. Di antaranya mengambil pemain-pemain yang memang mempunyai nama besar di kancah sepak bola internasional. Nah, salah satu namanya yaitu Jesse Rodriguez atau Jesse Rodriguez katanya gitu ya, mantan ex pemain Real Madrid teman-teman. Nah, ini kalau melihat sejarahnya oke juga gitu ya, bahkan lebih bagus daripada Layvin Kurzawa, apalagi saat ini masih bisa bermain normal gitu ya, tidak pasien BPJS lah, sesuai dengan yang Bobotoh mau gitu ya, bukan jangan yang nganggur, jangan yang pasien BPJS katanya gitu ya. Nah, ini memang kalau rumors ini benar, Jesse Rodriguez ini ke Persib Bandung, kita banyak keuntungannya teman-teman. Yuk kita coba simak apa saja yang memang bisa menjadi satu keuntungan jika Persib Bandung berhasil menggait Jesse Rodriguez. Yang pertama, dari segi pengalaman tidak usah diragukan teman-teman. Jesse Rodriguez ini mantan pemain ya timnas Spanyol gitu ya, kelompok usia, dan juga dari klubnya pun dari Real Madrid Junior, Real Madrid Senior, bahkan sempat bermain dengan Ronaldo, dengan Gareth Bale dan beberapa pemain yang lainnya gitu ya dari Real Madrid. Lalu ada
pernah membela PSG juga gitu ya, sama dengan Kurzawa, lalu juga ke Real Betis, lalu juga beberapa klub yang lainnya gitu ya, sampai ke Liga Inggris, Liga Turki, dan terakhir ketika membela tim ASEAN atau Asia Tenggara tahun 2025, Jose Rodriguez ini juga pernah mencicipi klub Malaysia yaitu JDT, teman-teman. Nah, ini menarik. Kalau ngomongin masalah JDT kan ya kita tahulah JDT uangnya juga lumayan banyak gitu ya, beli pemain jor-joran. Nah, untuk dari kemampuan kita, oke, kalau memang Jose Rodriguez ke Persib Bandung, dari segi harga sekarang, harga sangat meyakinkan bahwa Persib bisa membeli. Kenapa? Karena murah, masih di bawah 6M. Sekarang market value Jose Rodriguez ini hanya 5 sekian M, teman-teman. Bayangin ketika di Real Madrid dia 200M, ketika pindah ke PSG dia 214M atau 240M gitu ya. Ini pindah ke Persib katakanlah ya hanya 5M. Bayangin dari 240M ke 5M saja. Ini luar biasa gitu ya. Kalau memang betul ya kita juga bersyukur gitu ya punya pemain yang bisa menaikkan exposure di Persib Bandung. Dan dari segi usia, kita tahu segi usia ini memang menjadi apa ya, masih belum bisa banyak yang menerima. Nah, beli pemain anu kolot wae gitu ya. Tapi ya kita lihat teman-teman, Jose Rodriguez sekarang usianya 33 tahun sama dengan Kurzawa, dan seperti yang sudah kita bilang, seorang pemain dunia atau pemain yang memang kelasnya berbeda gitu ya dengan pemain yang bermain di Indonesia. Mereka itu biasanya masih menjaga kebugaran di atas 30 tahun, dan nggak mungkin juga kalau pemain yang sedang bagus-bagusnya bermain di Liga Eropa tiba-tiba di bawah 30 tahun pindah ke Liga Asia Tenggara, apalagi ke Liga Indonesia, itu sangat sedikit, sangat jarang gitu. Bahkan ya sangat susah lah mendatangkan pemain yang mempunyai riwayat yang bagus gitu ya. Tapi kalau memang di atas 30 tahun ya kemungkinan masih bisa peluang itu didapatkan. Apalagi ya Jose Rodriguez saat ini kan bermain di divisi 2-nya Liga Spanyol gitu ya. Ya bisa lah, apalagi sudah pernah bermain di JDT, di sepak bola Asia Tenggara, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa direkrut oleh Persib Bandung. Kalau ini memang jadi kemungkinan direkrut, ya kita juga memang benar gitu ya. Kalau kemarin isunya Igor Tolik ini lebih senang menyimpan pemain sayap, pemain tengah, gelandang serang itu yang diperbanyak gitu ya. Ya mungkin taktik dia atau bagaimana. Skema permainan mah kita tidak masuk ke ranah itu karena ranahnya pelatih. Tapi kalau melihat dari beberapa rumors yang beredar, ya rata-rata pemain gelandang bertahan, lalu sayap kiri, sayap kanan gitu ya. Atau ya setidaknya area-area itulah yang banyak dirumorkan. Jadi ya ini menjadikan satu skema yang menarik musim depan gitu ya. Apakah Igor Tolik akan memperkuat lini tengah Persib Bandung biar menyerang gitu ya untuk skema bermainnya, atau bagaimana, ya kita tunggu saja lah teman-teman gimana hasilnya nanti. Tapi yang jelas ya Jose Rodriguez saya pikir kalau dari pencapaian mah lebih bagus Kurzawa mungkin ya, tapi kalau dari segi pengalaman ini lebih banyak untuk Jose Rodriguez, dan saya pikir lebih mendukung Jose Rodriguez karena dia masih bisa bermain gitu ya, dan ya masih oke lah kalau di usianya sekarang ke Persib Bandung. Jadi ya kumaha komentarnya teman-teman Boboto, apakah setuju atau tidak jika Jose Rodriguez ke Persib Bandung, yang mana ya bisa menaikkan branding Persib juga di Asia gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit intermezzo di hari ini, dan selebihnya kita bacakan beberapa teman-teman yang ingin disapa. Ada dari RSUD Ebah di Majalaya, ada juga Kang Edo di ND Flores NTT, ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiang Tasik, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Wahyu Jomin di Jomin Timur Kota Baru Karawang, ada juga Kang Iwa Kartiwa di Tasik, ada juga Kang Alung Verlep di Ciampel Karawang Timur,
ada juga Viking Ranjeng di Bandung, ada Kang Aceng di Depok, ada Kang Yana Tariana di Rancakalong, ada Kang Oyip Es Krim Singkup di Garut, ada juga Kang Ali Ciwaru Kuningan, ada juga Boboto di Leuwi Kuda Luragung Kuningan, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Viking Majenang di Cimanggu, ada juga Viking Ganas di Subang, ada Walilo Kebon Kopi Cimahi katanya. Lalu terakhir ada Abah Hari di Jogja. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.